النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Unwanul Hikam. Ternyata taklim saja sudah lama ya, saya tidak kerasa. Kalam yang keberapa, Mas? Ini yang tidak tahu langsung berdiri loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tahdishanna bimatlin wajha 'arifatin. Janganlah engkau mencoreng wajah seorang yang telah mengamanahkan sesuatu kepadamu dengan sikap yang menunda atau sikap yang tidak mengenakkan. Kenapa? Falbirru yahdishu matlun walayyanu. Karena kebaikan itu akan tercoreng dengan sikap-sikap menunda atau sikap-sikap mengecewakan orang yang memberikan amanah kepadamu. Ya Allah, ini berarti kita hari ini ada di bab amanah. Amanah itu berat banget, Mas. Benar-benar berat. Tapi kalau bisa, Masya Allah, Allah akan berikan hal-hal luar biasa kepada sampean, Mas. Amanah, ya Allah, amanah. Coba jenengan bisa bayangkan betapa amanahnya. Sayyidina Ali itu sampai mengatakan demikian. Adaul amanati. Adaul amanati. Melaksanakan sesuatu sesuai amanah adalah miftahur rizki. Terbukanya apa? Rezeki. Amanah. Sayyidina Umar itu pernah. Tadi kata Sayyidina Ali, sekarang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah ya pergi ke Mekah ya bersama Abdullah bin Dinar. Abdullah. Di tengah jalan beliau itu melihat ada anak kecil sedang menggiring domba yang sangat banyak. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, penggembala, jual itu satu saja kambing buat aku. Saya lagi butuh ini buat makan. Kata anak kecil itu, ini bukan kambing-kambingku. Lah kalau kau jual satu kan nggak tahu yang punya. Memang yang punya nggak tahu, tapi Allah tahu. Cacili, anak kecil. Itu budak yang masih kecil. Ya sudah, kalau hilang, kau bisa katakan kepada tuanmu itu bahwa kambingmu itu dimakan oleh serigala. Kata si anak kecil tadi, ya saya tidak mampu kalau nanti ditanya oleh Allah harus jawab apa. Cacili iso ngomong kong. Maka seketika kemudian Sayyidina Umar mencari ini anak kecil yang menjadi budak ini, siapa pemiliknya, dibebaskan. Dibebaskan, dikasih uang, lalu kemudian beliau berkata, ucapanmu itu, kata Sayyidina Umar, telah membebaskanmu dari perbudakan dunia. Semoga kelak ucapan tadi itu membebaskanmu dari neraka di akhirat. Insyaallah. Ya zaman saiki gitu, Mas. Kalau nitip omongan tambah. Kalau nitip uang, betul atau tidak? Apalagi itu omongan dititipkan kepada kaum Hawa. Biasanya bertambah atau berkurang?
Bertambah. Kok ngaku tuh Mbak? Ya Allah. Itu berat amanah itu. Sampean kelak kalau sudah pulang di desa masing-masing Mas, itu kan kadang dijadikan sebagai apa? Bendahara RT, bendahara RW, bendahara masjid dan sebagainya. Masya Allah, sing hati-hati. Begitu sampean tidak amanah, itu nutup rezeki sampean sendiri. Begitu sampean amanah, sekedar musola Mas, sampean amanah. Rezeki sampean punya bisnis, rezeki sampean punya dagangan, miftahur rezeki akan dibukakan oleh Allah. Penting atau penting banget? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Bukan hanya itu. Pokoknya kalau cerita Sayyidina Umar itu gak ada habisnya. Saya tuh seneng banget. Sayyidina Umar itu pernah pergi ke sebuah tempat yang beliau tuju. Kemudian menuju ke sana beliau itu menggunakan kendaraan. Kendaraannya adalah kuda. Selama perjalanan beliau itu membaca Al-Quran. Ini tok sampeyan ora iso nyandak. Wong aku ya ora iso kok. Kalau kendaraannya apa Avanza atau BRV maca Quran aja iso. Naik jaran piye? Bisa ndak kira-kira? Numpak ora iso. Gerak kan? Berarti otomatis beliau apa? Hafal lah. Hafal. Jadi dalam perjalanan orang zaman dulu itu mau kemana? Hatam Quran. Wah, kita juga bisa hatam Quran. Kini sadeng iso, kulo huping telu. Ya Allah, itu Sayyidina Umar. Karena saking fokusnya beliau baca Quran, nggak sadar kalau sorban beliau itu jatuh. Kemudian diingatkan oleh orang yang kelihat. Padahal jatuhnya dalam waktu yang lama loh, jauh. Diingatkan, ya, diingatkan. Saya tidak tahu ini kisah ketika sudah beliau jadi Amirul Mukminin atau belum, karena tidak ada keterangan. Pokoknya ada yang mengingatkan. Ya fulan atau ya Umar atau ya Amirul Mukminin, di sini tidak disebutkan. Serbanmu jatuh itu di sana jauh, mungkin 1 kilo. Ya, jauh tuh. Itu mungkin orang yang juga sesama pakai kendaraan jatuh Pak, di sana Pak. Corong ini Pak, tiba kayak mburi nang mburi, kowe lho nggon mburi gang. Apa nih tepake? Dia kadang cok ngaco bikin orang bingung. Ya Allah. Ini jatuh. Akhirnya beliau kemudian turun dari kuda. Beliau kemudian kuda itu ditaruh di tali dan sebagainya. Habis itu beliau turun jalan kaki. Jalan kaki itu diambil serbannya. Habis itu pulang lagi ke kuda. Ditanyakan sama orang, loh, ya Umar, aneh kok ini. Kenapa kau naik ke sana, balik ke sana tidak pakai kuda? Kata beliau, amanah dari kuda ini hanya untuk menuju ke tempat yang aku tuju. Tidak ada akad untuk ngambil serban. Coba nek dewi nyewa mobil, wah lumayan iki jirong jam. Masya Allah, sampai segitunya. Kalau ngelihat konteks cerita ini adalah pada saat beliau sudah jadi Amirul Mukminin. Karena pertanyaan berikutnya begini. Ya, katakan ya Amirul Mukminin ya. Ya Amirul Mukminin. Lalu kenapa engkau enggak nyuruh orang? Saya tidak pernah menggunakan jabatan saya untuk urusan pribadi, yakni ngambil serban. Coba, oh no wong ngono kuwi jan. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kadang-kadang mikir pantas yo nek ngono kuwi dijanjikan surga ya. Pantas. Kelas-kelas dhewe. Wah, dijanjikan surga kira-kira gaya atau GR? Wah, yo kemblindi tenan. Masyaallah. Ya Rahman, Rahim. Luar biasa Sayyidina Umar. Belum lagi kisah beliau ya terkait orang ya beliau sedang bersama Sayyidina Umar itu sedang bersama sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Umar sama sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Umar sama sahabat Abdurrahman bin Auf ini malam-malam sedang ninju Madinah. Lalu ada rumah yang tengah malam itu masih ada asapnya. Nah, ini menandakan bengi-bengi kok cik masak toh. Coba lihat.
Ternyata itu adalah rumah seorang janda yang punya 5 anak, yang sedang masak air, ya, yang mengepul, tapi anaknya nangis semua. Lalu kemudian beliau datang ke situ. Habis beliau datang ke situ ditanya, apa yang sedang ibu masak? Sebenarnya yang aku masak adalah batu. Aku tidak punya pahan untuk yang dimasak. Sementara anakku masih belum tidur. Aku aduk ini biar anak terhibur dan mau tidur. Masya Allah, langsung Sayyidina Umar hati teraduk-aduk sing ndak karu-karuan. Apalagi itu orang bilang, ini kelak saya di akhirat akan mengadu kepada Allah bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu telah menyia-nyiakan saya sebagai rakyatnya sampai dalam kondisi kelapar. Walah, malah orang karu-karuan orang seperti ini. Ya Allah. Akhirnya beliau pulang, ngambil gandum dan segala peralatan dari Baitul Mal, dimasak sendiri sampai anak-anaknya disuapin dengan tangan beliau sendiri. Selesai, ya. Itu ibu-ibu tadi mengatakan, jane ya Pak, yang pantas menjadi Amirul Mukminin panjenengan Pak. Beliau diam. Coba nek kuwi kok sampean. Kira-kira sampean meh ngomong piye? Sembarangan. Beliau diam, tetap dengan tenang. Tenangnya kenapa? Karena yang beliau fokusi adalah yang tadi itu. Yang sampai ternyata ada orang sedemikian rupa. Dia merasa berdosa, beliau merasa berdosa. Akhirnya beliau berkata demikian, Ibu, kami tidak membawa, Ibu, kami tidak membawa banyak. Coba besok kalau mau mengadu kepada Amirul Mukminin, mengadulah mumpung pagi besok di masjid. Diadukan saja tentang permasalahanmu di sana. Sayyidina Umar tidak merencanakan apa-apa kecuali untuk menambah lagi jatahnya. Datang itu ibu-ibu, di sana ada Sayyidina Ali, ada Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Sampai sana kaget. Ternyata orang yang tadi malam ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Enggak, saya mengundang datang ibu ke sini adalah untuk membayar dosa-dosa saya. Tolong ini diterima, dikasih hadiah. Masya Allah. Ngono kok amanah kaya ngono. Jadi beliau itu sampai pernah berkata demikian. Law 'atharat dabatun fil Iraq. Irak itu kan jauh. Andai saja ada seekor binatang jatuh terperosok di Irak, la sa'alani Allahu anha lima lam tuslih laha tariqu ya Umar. Maka pasti Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Mengapa tidak kau perbaiki jalan untuk kendaraan tersebut di Irak? Sampai sedemikian perhatiannya. Maka Mas, sampean rasa hatuh-hatuh. Wis ngene lah, sampean punya amanah. Setiap kita ini kan pasti adalah mas'ulun an ra'iyatih. Nah, kita akan dipertanyai pertanggungjawabkan terhadap orang yang kita pimpin. Ya minimal keluarga lah. Di dalam Uqudul Jen itu disebutkan satu hadis yang kalau saya baca itu mesti merinding. Ya Allah, muka-muka ojo aku gitu ya. Ada seorang wanita, ada kemudian anak-anak yang sedemikian banyak menuding seorang pria dengan berkata hadzal rajul ya Rabb, dengan sangat bil jahri, dengan sangat kuat. Hadzal rajul ya Rabb, pria ini ya Allah, pria ini ya Allah yang membiarkan kami tidak mengenal engkau selama di dunia. Siapakah orang yang menuding-nuding seperti itu? Istri dan anak-anak dari seorang suami yang membiarkan keluarganya sampai tidak kenal Allah. Sampean kok serius sih kok di keluarga ngono Mas. Ya Allah, amanah. Amanah itu Mas. Amanah. Ya Allah. Ya Rahmanir Rahim. Kalau masalah bisa kerja sih ini yang hadir di sini insya Allah bisa semua lah. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Tapi jangan sampai lupa Mas. Coba
Dipikir-pikir, zaman sekarang baca Quran kurang lancar. Ya sudahlah, besok anak saya sekecil saja sudah bisa baca Quran. Tadi sudah saya katakan. Allahumma ja'al auladi wa auladil muslimin. Ya Allah, jadikan anakku dan anaknya orang-orang muslim yang kau pilih muhibbina, cinta, li'ulumin nafi'ah, kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat, walil khairati, dan kepada kebaikan-kebaikan, mundu sigharihim, sejak kecil-kecilnya mereka. Jadi orang model di wis kasep ini ya. Kalau anak sudah cinta kepada Quran, Mas, kalau anak cinta sudah kepada kebaikan, kalau anak sudah cinta kepada ngaji, kalau anak sudah cinta kepada sholat, kita tidak terlalu perlu berteriak-teriak, nah sholat, rokok, jangan. Kita berdoa saja agar beliau cinta, anak-anak kita ini cinta. Dan kata-kata ini auladi wa auladil muslimin. Jangan berdoa egois untuk anak sendiri tok. Auladi ya Allah. Wis urung duwe anak muni auladi. Auladi wa auladil muslimin. Dah. Masyaallah. Ya Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin ya Allah. Kisah terakhir. Rasulullah SAW itu pernah cerita. Ini Rasulullah langsung yang cerita. Yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah pernah cerita zaman dahulu itu ada orang yang jual beli wakilah rumah. Wakilah itu tanah. Yes, katakan rumah begitu ya. Rumah. Sang penjual sama sang pembeli. Penjual sama pembeli. Setelah terjadi serah terima, bayar, serah terima, ternyata pembeli itu menemukan ada harta di situ. Harta karun lah, di bawah itu ada harta karun. Ya sebenarnya kurang tepat sih disebut harta karun. Wong karun itu dibenamkan di mana? Mesir ya, kotanya namanya kota Fayum. Ya, kota Fayum pernah saya ceritakan. Isu-isune entung wong nemu duit nang kali gawe, harta karun. Kan ora nyambung tejane Yesus. Yes, disambung-sambung kira. Nah, pokoknya nemu harta. Maka kemudian si pembeli ini datang kepada si penjual, Pak, sampean itu gimana Pak? Yang saya beli itu cuma rumah. Kenapa kok ada hartanya? Ini harta milikmu. Kata sang penjual, enggak, saya itu jualnya ya rumah. Enggak ada itu harta paling milikmu. Enggak, itu milikmu. Enggak, itu milikmu. Jadi rebutan nyerah ke. Kalau orang zaman sekarang, juga ngomong ngerti. Ya Allah, inilah orang amanah luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya semoga dengan kisah-kisah orang-orang soleh seperti ini, kita yang belum bisa, minimal kecintaan kita kepada orang soleh. Lastu bisolihin, lakin uhibbus solihin. Saya ini bukan orang soleh, tapi saya cinta kepada orang-orang soleh. Dengan demikian maka ya ada sekian persen kita bisa mencontohkannya. Mas, sampean yang di kantor-kantor itu kalau pulpen bukan milik sampean itu digawa balik toh. Ya. Angger tak lebar nulis apa kok menghasilkan. Ono mayan. Ini kok guyu nih kok pengalaman ngono. Ya Allah, ya Rahman. Itu buku kalau bukan milik sampean jangan dibawa pulang. Itu yang pinjam milik teman, pinjam milik teman apa pinjam sepatu, pinjam sandal. Ya lama-lama jangan menjadi hak milik lah. Kadang awalnya apa? Pinjam, lama-lama hak milik. Jangan. Ya jangan. Ya Rahmanir-Rahim. Ya saya juga sedang menasihati diri sendiri, bukan hanya untuk sampean Mas. Saya pun butuh mendapatkan nasihat, Semoga kita semuanya ditolong oleh Allah untuk memiliki sifat amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa auladana dan putra-putri kami kelak ya Allah, min ibadikas salihin,
Jadi hamba-hamba yang Engkau yang solih-solihah, muhibbina, para pecinta li'ulumin nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Walil khairati, ya Allah, jadikan kami dan seluruh keturunan-keturunan kami mencintai kebaikan, mencintai ketaatan, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai keilmuan, mencintai ahli ilmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena dengan cinta ilmu, ya Allah, kami tidak terlalu repot untuk merintah anak kami untuk ngaji, untuk sholat, ya Allah, ya Rahman. Berikan rasa cinta kepada putra-putri kami, ya Allah, dan kepada diri kami sendiri, kepada seluruh anggota keluarga kami, rasa cinta kepada ilmu, rasa cinta kepada kebaikan, rasa cinta kepada sholat, rasa cinta kepada Al-Quran, rasa cinta kepada fikih, rasa cinta kepada ahli ilmu, rasa cinta kepada orang-orang soleh, rasa cinta, ya Allah, kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majelis ilmu ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal haram. Ya Allah, semua yang hadir di sini, ya Allah, mudahkan dirinya, mudahkan keluarganya, orang tuanya, putra-putrinya sampai Makkahul Mukarramah. Ya Allah, wa ziyarata nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rawdah fi masjidin nabawi. Ya Allah, setiap hati yang rindu kepada Nabi, mudahkan, beri rezeki hingga sampai ke Masjidin Nabawi, sampai ke Madinatun Nabi, sampai ke Raudhah, ya Allah, dari kami dan seluruh anggota keluarga kami, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asma rahimakumullah. Allah Maha Kuasa, kalau kita dikasih satu hari untuk melakukan kebaikan, maka jangan pernah putus asa, karena Allah Maha Kuasa. Insya Allah kami jadi berangkat umrah itu di tanggal mundur ini, di tanggal 30 November. Tapi dapat rezeki, yakni pimpinannya jadi dua. Ya, beliau pimpinan utama, saya wakilnya, yakni bersama Habib Hasan Al-Jufri. Jadi kita jadi satu rombongan sama beliau. Saman Mas, dengar yang kayak gini kok ada kecintaan, langsung gue mengindung sing tenanan. Terlalu mudah bagi Allah untuk sampai November ngasih rezeki, itu terlalu mudah. Jangankan kok 2 bulan, 1 bulan, 3 hari bagi Allah itu mudah untuk ngelontor rezeki. Maka yang penting optimis bahwa Allah kaya, Allah Maha Kuasa. Terserah Allah caranya bagaimana, tapi ketika sampai ada keyakinan seperti itu, terus kemudian tergerak, asli. Terlalu lama bagi Allah itu 2 bulan. 1 hari saja Allah bisa ngasih rezeki, terlalu lama itu 2 bulan. Maka kalau 2 bulan menurut zaman, wah kata orang mungkin, wah keyakinannya keyakinan rasib. Nek sing sip, ya Allah, wah 2 bulan itu terlalu lama, besok kau kasih rezeki beres. Maka saya mendapat rezeki, yakni bernama yang mimpin beliau, yakni Habib Hasan Al-Jufri, kemudian saya menjadi wakilnya beliau, alias kita satu rombongan.
Ya, kalau terus habis umroh kemudian ke Turki, ya hidup-hidup piknik lah. Piknik yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan saya doakan sampai semuanya dimudahkan oleh Allah. Asal malam berdoa ya Mas ya, malam berdoa sing tenanan, habis itu lakukan sesuatu yang bisa jenengan lakukan, tanya-tanya apa, insyaallah Allah permudah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.